Sahabat usia Mas, semua telah mendengar bahwa pilkada serentak di seluruh Indonesia sudah berlangsung pada tanggal 27 November yang lalu. Dan pada saat ini tanggal 28 November, perhitungan quick count secara cepat sudah masuk pada perhitungan 100%. Jadi semua sudah bisa diikuti. Hanya masalah keresmiannya tinggal menunggu dari KPU pada tanggal 16 Desember nanti. Nah, sekarang bagaimana kita mau mempercayai yang dari hasil survei itu, yang quick count, dan itu sebetulnya dilakukan oleh banyak lembaga-lembaga yang melakukan perhitungan cepat. Ya. Boleh dikatakan dari lembaga-lembaga survei, juga dari lembaga-lembaga seperti televisi, koran, itu juga membuat perhitungan-perhitungan cepat. Nah, lalu bagaimana dengan Jakarta yang menjadi barometer nasional? Ya. Jadi perhitungan Indonesia semua melihat bahwa Pilkada Jakarta ini sangat luar biasa karena ada dukungan dua tokoh yang termasuk membuat percaturan Pilkada di Jakarta ini luar biasa. Satu dari Abah Anies, yang satu dari Rizik Syihab. Ya, Rizik Syihab pilih mendorong atau mensponsori atau menjadi sumber kekuatan bagi paslon nomor 1. Nah, itu Abah Anies mendorong atau mendukung paslon nomor 3 yaitu Pram Dul itu. Nah, ini merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa. Tapi dari waktu ke waktu secara perhitungan memang selisihnya selalu sangat tipis. Meskipun demikian ada yang berpandangan bahwa dari perhitungan internal, misalnya dari KIM atau dari Gerindra yang mendukung RK, itu menyatakan kemungkinan terjadi pertarungan di putaran kedua, menuju putaran kedua. Wah, ini memang banyak yang memprediksi seperti itu. Akan ada pertarungan, ada kontestasi ulang yang kedua karena ada anggapan-anggapan yang berbeda. Sementara itu dari paslon nomor 3, juga tim internalnya juga menyatakan sudah menang cukup 1 putaran saja. Nah, sekarang kita lihat ya dari beberapa hasil survei ya, yang ini saya peroleh dari CNBC Indonesia. Ya, ini yang merangkum dari hasil survei-survei, ya, hasil survei yang cukup boleh dikatakan terpercaya, dikenali oleh masyarakat dengan baik, yaitu ada Carta Politika, ada Indikator Politik Indonesia, ada SMRC, dan ada LSI. Nah, ini semua sudah mengungkapkan hasil dari quick-count-nya yang 100% itu. Nah, dari perhitungan itu, dari perhitungan oleh tim survei itu, Politika, Carta Politika menyatakan bahwa nomor 3, paslon Pram Dul itu mencapai 50,15%. Ya. Lalu dari Indikator Politik Indonesia itu mencapai 49,8%. Nah, ini untuk pasangan nomor 3. Jadi yang saya sebutkan yang angkanya tinggi-tinggi saja, yaitu khusus paslon nomor 3, yaitu Pram Dul. Untuk SMRC angkanya mencapai 51,03%.
Nah, lalu yang terakhir, yang keempat dari LSI ini mencapai 50,10%. Nah, angka-angka ini sebetulnya dari 4, hanya satu yang tidak mencapai angka 50%. Yang mencapai angka 50% ada 3 kelompok lembaga survei yang mengunggulkan dari Pramdul. Nah, ini artinya setelah hasil quick count yang sudah mencapai 100% itu dapat disimpulkan oleh saya saya simpulkan bahwa memang pihak Pramdul dapat dikatakan menang karena capaiannya sudah mencapai 50%. Nah, kelebihan di belakangnya itu yang 10,7 misalnya, itu sudah mencapai ribuan sendiri, jadi tidak perlu +1 ya, itu sudah ribuan. Nah, bertolak dari situ ya, saya melihat dari kanal Detik News ya, ternyata melalui kanal Detik News itu yang dikemukakan pada hari ini ya, perolehan suara paslon nomor 3 itu mencapai 50,07%. Ya, Pramono unggul. Dan itu juga sudah disampaikan melalui konferensi pers yang diselenggarakan oleh pihak Dul Pram. Ya, balik-balik nggak apa-apa ya, Dul Pram, Pramdul gitu, karena memang nama itu sudah akrab di banyak telinga orang. Nah, dari sinilah pihak Detik News ya, Pramdul itu sudah mendeklarasikan menang Pilkada Jakarta tahun 2024 dalam satu putaran. Ya, mereka menang dengan mendapatkan perolehan 50,07% ya, yang berdasarkan pada real count KPUD DKI Jakarta. Nah, ini semua boleh dikatakan deklarasi yang betul-betul dikemukakan oleh pasangan Pramono dan Rano Karno. Ya. Seperti saya melihat ketika calon presiden di Amerika sana, begitu hari ini ada quick count menang, dia langsung juga pidato, dia langsung mendeklarasikan. Saya pikir ini Mas Pram dan Dul ini juga luar biasa, berani mendeklarasikan, dan ini sebuah kemajuan, sebuah keberanian yang luar biasa, sekalipun secara de facto ya, itu akan dideklarasikan oleh KPU ya, pada tanggal 16 Desember tentang keputusan siapa yang menjadi calon gubernur ya, yang menjadi pemenang pemilu kada gubernur daerah khusus Jakarta ini. Nah, ini semua kembali saya mengapresiasi atas keberanian Pramdul untuk segera mendeklarasikan kemenangan ini. Ya, sekalipun di banyak pihak ada yang menuju ke pertarungan kedua, ada yang menuju pada putaran kedua, tapi memang selisihnya sedikit. Tapi sudah mencapai 50 plus 1 lah, 1 suara ini. Itu artinya Pak Pramdul dari 4 tadi, 4 lembaga yang melakukan penelitian ya, dari 4 itu ada 3 yang menyatakan kemenangan pada Pramdul
yaitu paslon nomor 3 yang sudah mencapai 50% lebih itu. Nah, ini otomatis sebuah keberanian, sebuah nyali besar untuk berani menyatakan deklarasi. Inilah pemenangnya, inilah yang menjadi juara, inilah yang akan memimpin pemerintahan di daerah khusus Jakarta ini, yang saat ini juga masih sebagai ibu kota negara, belum pindah ke ibu kota Nusantara, masih ada di Jakarta ternyata sampai hari ini. Jadi Pram, Dul, semoga melalui kemenangan ini bisa membawa masyarakat Jakarta menjadi lebih sejahtera, bisa menjadi lebih makmur, bisa mengikuti sekolah dengan baik, ya, bisa merasakan tidak ada gusur-menggusur, ya, dan semua